Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Hari ini edisi ke-204, Selasa 23 Juli 2024, kita ulas berita. Dan seperti biasanya, saya sebagai host ulas berita ditemani redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran SN.com, Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan ulas berita ya, untuk berita yang viral hari ini dan yang sudah kita buat 2 kali ya di YouTube Lensa SN, dan kita juga running membuat beritanya sebelum ada penahanan 6 tersangka yang dilakukan oleh Kejati kemarin. Dan beritanya adalah ini yang sudah terbit hari ini ya, terbit di Suara Nusantara edisi cetak Selasa 23 Juli 2024 dengan judul Kejati tahan 6 tersangka dugaan korupsi batubara. Dan sebelum kita membahas lebih jauh ulas berita ini, ya, kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang begitu mengapresiasi hari ini ya. Saya sebagai Pimret dihubungi beberapa orang yang menyatakan bahwa kesetujuannya ya, dan mengapresiasi Suara Nusantara yang begitu running membuat berita ini. Bahkan saya baru saja menerima WA dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Dwaji. Assalamualaikum Pak Susno, yang mengapresiasi berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com dengan bahasa daerah ya. Dan terima kasih kepada Pak Susno yang semalam sudah bersedia untuk berkomentar dengan Suara Nusantara, Ded ya. Oke, kita langsung saja ke komentar Pak Susno, Ded ya, tentang apa komentar Pak Susno tentang kejar kerugian negara, Ded ya. Nah, mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya, tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Pak Susno Dwaji ya, memberikan komentar terkait penetapan dan penahanan 6 tersangka oleh Kejati Sumsel terkait dugaan korupsi pengelolaan tambang atau izin pertambangan batu bara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Sumsel hingga mengakibatkan kerugian negara sekitar 555 miliar. Dikatakan Pak Susno Dwaji terkait perkara tersebut, Kejati Sumsel diharapkan mengejar kerugian negara sebesar 555 miliar, Kak ya. Dikatakan Pak Susno jangan hanya ditangkap tersangkanya saja, tapi harus dikejar soal kerugian negaranya. Soal kerugian negaranya saja ya. Soal pemeriksaan terkait dugaan korupsi ini, Ded ya. Pak Susno berharap jangan hanya pihak dinas tambang dan energi dari Kabupaten Lahat ya, yang diperiksa ya. Bahkan dia berharap ada BUMD terkait tanpa menuduh statementnya untuk ikut diperiksa. Dan terkait statement Pak Susno ini sebelumnya sudah diperiksa, Ded ya. Ada berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com, Ded ya. Mungkin Dedi masih ingat, silakan Dedi. Ya, terkait Pak Susno Dwaji memang memberikan komentar ya terkait perkara ini, bahwa diharapkan Kejati Sumsel jangan melakukan penyidikan terkait perusahaan swasta, tapi juga diharapkan juga dilakukan penyidikan terkait BUMN, namun dia mengatakan tidak menuduh tidak menuduh. Makanya dia meminta agar Kejati Sumsel melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut terkait apakah ada mengarah ke perusahaan BUMN. Terkait keterangan Pak Susno Dwaji ini, memang dalam perkara ini Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulikasari SMH sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah saksi yang telah dilakukan pemeriksaan. Memang ada dari sejumlah perusahaan saksi dari sejumlah perusahaan swasta dan juga mantan pegawai BUMN terkait perusahaan batubara. Terkait berita ini, Ded ya, dugaan korupsi batubara ini, saya sebagai pemimpin redaksi membaca itu kerugian negara terjadi karena ada luas wilayah eksplorasi yang melebihi batas yang diberikan izin, Ded ya. Bahkan masuk ke wilayah kuasa pertambangan atau wilayah eksplorasi milik PTBA, ya. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Kejati Sumsel kemarin ya. Mungkin Dedi bisa menjelaskannya dari terkait jumpa pers kemarin, Ded ya. Ada expose ya kemarin ya. Ada expose. Nah, silakan Dedi. Kemarin ada expose Kejati Sumsel terkait penetapan 6 tersangka dalam perkara tersebut ya. Di mana dalam expose tersebut asisten bidang intelijen Kejati Sumsel Bambang Panca
Pak Bang Panca didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH mengungkapkan modus Kak ya, di mana modus dalam perkara ini dikatakan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel bahwa PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur pengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah pada tahun 2010 sampai 2013 dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT Bukit Asam atau PT BA. Dan itu dijelaskan ya dalam ekspos Kejati Sumsel kemarin ya, sangat disayangkannya hingga terjadi kerugian negara ya, karena itu milik BUMN ya. Dan harapan dari kembali lagi dengan Pak Susno ya, jangan hanya terhenti di dinas terkait ya, dan mungkin ada keterangan lain dari Pak Susno yang Dedi ingat semalam. Pak Susno Duaji memberi komentar dalam terkait perkara ini bahwa penetapan tersangka dan penahanan ke-6 tersangka merupakan peringatan. Dikatakan Pak Susno Duaji merupakan peringatan bagi perusahaan swasta ya, termasuk juga perusahaan BUMN agar ke depan jangan coba-coba melakukan dugaan kasus korupsi di bidang pertambangan yang mengakibatkan kerugian negara. Oke, terkait dugaan korupsi ini apa keterangan Kejati hari ini mungkin Dedi? Ya Kak, Kejati Sumsel hari ini, Kejati Sumsel melalui Kasih Penerangan dan Hukum Fani Yulia Kasari SMH mengatakan bahwa hari ini tim Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan 6 tersangka yang dilakukan penahanan Kak ya, di mana dalam pemeriksaan tersebut tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel memeriksa para tersangka dengan status tersangka. Kemudian Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari juga menegaskan bahwa dalam perkara ini tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel mendalami terkait dugaan tindak pidana pencucian uang kepada para tersangka Kak. Dan terkait dugaan korupsi ini Ded ya, kepala daerah yang memberikan izin penambangan ya mungkin ya, izin usaha tambang itu sudah diperiksa sebagai saksi sebelumnya Ded ya. Sudah Kak. Dedi masih ingat beritanya, mungkin bisa mengulasnya? Ya. Tim saat itu Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH Kak ya, mengatakan bahwa dalam penyidikan perkara ini tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel memeriksa mantan Bupati Lahat 2 periode yang kala itu menjabat Kak ya. Pemeriksaan tersebut saat itu terkait pendalaman penyidikan dalam rangka mengungkap para tersangka, karena saat itu kan mantan Bupati Lahat ini diperiksa belum ada penetapan tersangka Kak. Oke ya, kita semalam juga mencoba menghubungi mantan kepala daerah Lahat yang menjabat kala itu ya, tapi belum tersambung ya. Terkait tanggung jawab dari kepala daerah yang menjabat kala itu ya, ada komentar khusus dari Pak Susno ya. Mungkin Dedi bisa, dan ini sudah kita terbitkan di Suara Nusantara dicetak dan koran.sn.com Ded ya. Kak. Mungkin Dedi bisa membacakan judulnya dan mungkin membacakan lead beritanya saja, silakan. Iya Kak. Dengan judul Susno Duaji berstatement Bupati tak bisa mengecek langsung ke lapangan. Tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji mengatakan dalam dugaan kasus korupsi terkait batubara, Bupati tidak bisa langsung ngecek langsung ke lapangan karena menurut Pak Susno Duaji ada aparat lainnya kepala dinas terkait maksudnya Kak. Lanjut ulas berita kita Ded ya. Terkait dugaan korupsi ini ada komentar khusus dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan memberikan komentar terkait dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Sumsel hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 555 miliar. Dikatakan Ferry Kurniawan bahwa Kejati Sumsel diharapkan jangan mengusut satu perusahaan saja Kak ya, karena dikatakan Ferry diduga
masih banyak perusahaan yang di luar sana yang terkait batubara yang mesti harus dilakukan penyidikan terkait perkara tersebut, apalagi dirinya menduga untuk izin tambang yang diberikan ini meski terus didalami oleh Kejati Sumsel kepada sejumlah perusahaan. Selain itu, Ferry Kurniawan mengatakan agar Kejati Sumsel jangan sampai tembang pilih dalam proses penyidikan, ungkap semuanya. Bahkan data dikatakan Ferry, menurut Kamaki, kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi terkait tambang batu bara ini kalau memang diungkap secara utuh, angkanya bisa mencapai 300 triliun kata dia, Kak. Menurut Pak Ferry ya, 300 triliun ya, lumayan besar itu ya. Tapi khusus untuk kerugian ini sudah diungkap oleh Kejati Sumsel, Ded ya. 555 berapa, Ded? 555 miliar. Lumayan besar itu, Ded ya. Dan kita harapkan Kejati Sumsel bisa menuntaskan ya dugaan korupsi ini ya. Dan mungkin dugaan kerugian negaranya bisa lebih besar, Ded ya. Kalau ada perusahaan lain ya misalnya yang melakukan praktek yang sama. Oke, Ded ya, sebelum kita lanjut ulas berita, seperti biasanya kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lesa SN, pembaca setia Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com yang telah begitu apresiasi kepada berita-berita yang kita terbitkan di online, dicetak dan tayangan YouTube ya. Teruslah memberikan masukan-masukan, Ded ya, agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, Ded, lanjut ke ulas berita kita ya. Dan kini kita bergeser ke ulas berita lainnya, Ded ya. Masih berita dugaan korupsi, Ded ya. Dan kali ini berita dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah PMI Kota Palembang. Update terbarunya apa? Silakan, Dedi. Ya, terkait penyelidikan dugaan kasus korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah pada Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024, Kejari Palembang melakukan pemeriksaan kepada Ketua PMI Kota Palembang tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Oke, kita ulas berita sebelumnya, Ded ya, terkait dugaan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang ini. Silakan, Dedi. Ya, Kak, dalam perkara dugaan kasus korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah pada PMI Kota Palembang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya Kejari Palembang telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan perkara tersebut, Kak ya. Pemanggilan tersebut dijadwalkan 2 minggu yang lalu, di mana per minggunya setiap hari Rabu, Kak ya. Ketika di minggu pertama ada sejumlah saksi yang diperiksa yang merupakan pengurus PMI serta ketua PMI Kota Palembang yang dijadwalkan pemanggilan. Namun dari pemanggilan tersebut pada minggu pertama tersebut Ketua PMI Kota Palembang tidak hadir, Kak ya. Dikatakan oleh Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang, Aryo kala itu mengatakan bahwa tidak hadirnya Ketua PMI Kota Palembang yang juga mantan Wawako Kota Palembang tersebut akan dijadwalkan ulang hingga Rabu minggu berikutnya. Kejari Palembang kembali mengagendakan pemanggilan 8 saksi yang merupakan pengurus PMI termasuk mantan Wawako Palembang dan Ketua PMI Kota Palembang tersebut. Namun di minggu kedua ini mantan Wawako Palembang yang merupakan Ketua PMI Kota Palembang juga tidak hadir, Kak. Termasuk ada beberapa pengurus PMI yang juga hadir. Saksi-saksi yang diperiksa sudah banyak sebenarnya ya, dan beritanya sudah kita terbitkan juga di koran sn.com ya. Dan running berita ini tetap bisa diupdate. Silahkan klik ya, scroll ke bawah untuk berita-berita sebelumnya ya, untuk penonton Lesa SN yang penasaran dengan rangkaian bagaimana perjalanan dugaan korupsi ini ya. Lanjut ulas berita kita, Ded ya. Dan ini berita yang lainnya ya. Kali ini dugaan korupsi internet di Mubah ya. Silakan Dede mengulasnya. Ya, terkait dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD
Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet sekitar 200 desa di Muba yang rugikan negara sekitar 27 miliar. Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SAMH mengatakan bahwa perkara tersebut masih dilakukan proses penyidikan, di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SAMH dalam proses penyidikan dugaan kasus korupsi ini, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melengkapi berkas perkara salah satu tersangka yang merupakan Kasih ya. Hal ini dikarenakan untuk 2 tersangka lainnya yang merupakan kabid di PMD Kabupaten Muba serta pihak swasta yang menjabat sebagai direktur sudah dilakukan tahap 2, yang ini dilimpahkan tersangka dan barang bukti dari tim jaksa penyidik ke tim jaksa penuntut umum untuk persiapan persidangan nantinya, Kak. Oke ya, kita langsung loncat ke pemeriksaan Kepala Dinas PMD yang menjabat kali itu, Ded ya. Ada statement dari yang bersangkutan waktu usai diperiksa. Silakan, Dedi. Oke, dalam penyidikan dugaan kasus korupsi internet desa yang kini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, Kepala Dinas PMD Muba yang kala itu menjabat memang sudah diperiksa oleh Kejati Sumsel, Kak ya. Di mana ketika ditemui Suara Nusantara di Kejati Sumsel usai melakukan pemeriksaan, Kepala Dinas PMD Muba yang menjabat kala itu membenarkan bahwa dirinya diperiksa oleh Kejati Sumsel. Selanjutnya saat kita tanya terkait apakah dia menerima aliran dana dalam perkara ini, Kepala Dinas PMD Muba yang kala itu menjabat mengatakan dirinya tidak menerima aliran dana dan akan kooperatif kepada Kejati Sumsel yang melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi ini, Kak. Dan sudah diperiksa 3 kali, Ded ya? Ya. Sebagai saksi ya. Dan kita tunggu ya update berikutnya dari Kejati Sumsel, Ded ya. Dan kita harapkan Kejati Sumsel segera juga menuntaskan dugaan korupsi ini, Ded ya. Dan ini cukup banyak ya tugas dari Kejati Sumsel ya. PR bagi Kejati Sumsel untuk menuntaskan dugaan korupsi di Sumatera Selatan ini. Dan penonton SN, sepertinya kita sudah di ujung ulas berita. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah cari berkahnya. Jangan jumlah banyak tapi dari cara tak benar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.